Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismuddin, Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Jabuk, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan karyawati SMPN 2 Jabuk, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul di sini. Kami dapat berkunjung kemari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya min wafat Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kami sedang menempuh semester 6 dan ini merupakan salah satu bentuk implementasi ilmu kami di perkuliahan. Salah satunya adalah untuk berdiskusi terkait dengan pembentukan PKPR di sekolah menengah pertama. Di sini saya Cica Tias mewakili teman-teman izin untuk memaparkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi, kemudian penyampaian dan penandatanganan MOU, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu mari kita buka acara kita pada pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada yang bertugas. Saya persilakan. Ini mungkin Bapak Ibu ada lembar fakta. Baik, permisi Ibu Bapak Ibu, saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Febri Nadian Karadisa dan teman saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muftahul Ini. Kami akan mempresentasikan bagaimana sih urgensi PKPR dalam sekolah menengah pertama. Jadi PKPR itu Ibu, pelayanan kesehatan peduli remaja itu sebenarnya program pemerintah dari tahun 2003. Dan sasarannya itu dari remaja-remaja yang ada di Indonesia khususnya, tidak hanya remaja yang bersekolah, tapi remaja yang ada di luar sekolah juga gitu Bapak Ibu. Jadi PKPR ini juga berada di bawah naungan Puskesmas sebenarnya. Jadi kenapa sih PKPR itu sebenarnya butuh dibentuk di SMP-SMP di Indonesia, khususnya mungkin di SMP 2 Jabuk ini, karena masalah remaja itu kurang dipedulikan, kurang dilihat dan kurang diawasi sebenarnya Bapak Ibu. Padahal remaja itu merupakan generasi penerus bangsa nih Bapak Ibu. Kalau mendengar tentang kesehatan, kita selalu melulu melihat tentang kesehatan fisik. Padahal kesehatan mental pada remaja itu sangat penting juga Bapak Ibu dalam menunjang masa depan setiap remaja. Jadi kebanyakan remaja mengalami kecemasan dan depresi. Jadi seperti sering mempunyai kesehatan mental tapi tidak bisa dibicarakan. Mungkin juga mempunyai kesehatan fisik tapi kurang diperhatikan oleh orang tua begitu. Jadi mungkin dari sini peran guru, peran dari
sebaya juga sangat penting di program PKPR ini. Jadi di sini ada 5 cakupan program PKPR. Yang pertama, pemberian informasi dan edukasi. Mungkin PKPR ini hanya wadah Bapak Ibu. PKPR hanya wadah. Tapi yang bergerak itu tidak hanya dari remajanya juga, bukan dari siswa-siswi juga, tetapi juga perlu bimbingan dan awasan dari Bapak Ibu sekalian dan tenaga kesehatan. Jadi terdapat informasi dan edukasi mengenai kesehatan remaja, baik kesehatan reproduksi dan lain-lainnya. Untuk yang kedua ada pelayanan klinis medis. Mungkin ini bisa memantau pertumbuhan remaja. Jadi misal seperti tinggi badan, berat badan, seperti itu Ibu. Jadi bisa diawasi tumbuh kembangnya. Biasanya kan remaja itu pesat-pesatnya untuk bertumbuh dan berkembang ini. Untuk yang ketiga yakni pendidikan keterampilan hidup sehat. Jadi di PKHS ini tidak hanya tentang bagaimana cara melakukan pola hidup sehat, juga bagaimana cara menjaga dan memanajemen stres dan menjaga kesehatan mental pada remaja. Untuk yang keempat ada pelatihan konselor sebaya. Kenapa ada pelatihan konselor sebaya? Karena mungkin kebanyakan remaja itu malu dan sedikit takut gitu ya Pak, kalau sama yang lebih tua, sama yang lebih ahli kayak tenaga kesehatan. Nah, dari konselor sebaya ini mungkin dari remaja-remaja ini bisa lebih terbuka, lebih bisa nyaman bercerita dan saling sharing gitu Pak sama teman-temannya. Jadi mungkin dari pelatihan konselor sebaya ini remaja saling tahu antar satu sama lain kekurangannya apa, terus sama-sama masalahnya apa, jadi bisa mencari solusi bareng-bareng. Untuk yang terakhir ada pelayanan ke-10 remaja. Ini mungkin yang sudah saya jelaskan tadi tentang kesehatan reproduksi remaja ini, diberitahu edukasi tentang kesehatan reproduksi, karena untuk dewasa ini kesehatan reproduksi sudah tidak boleh dianggap tabu ya Ibu. Jadi sangat perlu diberikan edukasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Yang mohon izin melanjutkan, yang selanjutnya itu terkait data masalah remaja di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa data masalah remaja ini, masalah di remaja ini cukup harus diperhatikan dan cukup kompleks, karena di mana remaja ini mulai anak-anak mencari jati dirinya dan mulai mengenal banyak orang. Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan pada tahun 2007, sebanyak 10,5% remaja laki-laki itu sudah melakukan seks pranikah. Nah, pada tahun 2012 itu meningkat menjadi 14,6%. Selanjutnya, menurut WHO, penggunaan produk tembakau pada remaja usia 13-15 tahun itu setiap tahunnya berkurang, namun jumlah remaja yang menghisap rokok meningkat pada tahun 2014 sebesar 18,3%, sedangkan pada 2019 meningkat menjadi 18,8%. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, rokok ini menjadi hal yang anak-anak remaja itu bilang kayak kalau kita ngerokok itu keren. Nah, padahal itu bahaya sekali untuk kesehatan remaja. Mungkin tidak dirasakan saat kita remaja, nanti sudah dewasa remaja itu akan merasakan dampak dari rokok tersebut. Selanjutnya, apa sih tujuan dari diadakannya PKPR ini? Tujuannya itu untuk terselenggara untuk memenuhi hak-hak remaja dalam meningkatkan kesehatannya, karena kesehatan remaja itu seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi perlu perhatian supaya perkembangan dan pertumbuhan remaja ini optimal dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari adanya PKPR ini, terbentuknya tim PKPR yang terstruktur dan sistematis, terselenggaranya upaya pelayanan bagi remaja baik secara fisik, mental, dan sosial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi bahwa pelayanan secara fisik saja itu tidak cukup. Nah, kesehatan itu sudah mencakup fisik, mental, dan sosial. Sosial itu yang dimaksud yaitu gimana hubungan antara remaja dengan teman sebayanya. Kadang kita itu tidak tahu bagaimana hubungan remaja dengan teman sebayanya. Nah, makanya dengan adanya PKPR ini mungkin bisa terpantau hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Karena dengan adanya hubungan sosial yang baik itu
akan berjalan, kesehatan baik fisik maupun mental itu akan berjalan secara beriringan. Selanjutnya, terselenggaranya kolaborasi antara PKPR dan puskesmas setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi dengan adanya PKPR ini lebih membantu sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang itu bekerja sama dengan puskesmas. Baik, mungkin itu presentasi dari kami Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya, siswa-siswi di sini berjumlah berapa? Kalau total 222 kelas 7 8 200? 100 122 dari kelas 7 hingga kelas 9. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian pernah menemukan masalah kesehatan pada remaja ini apa saja gitu? Yang sering biasa ditemukan kalau bisa terlihat oleh pandangan Bapak Ibu mungkin di sini. Tentang rokok, Merokok ya, Dok. karena keadaan apa ya, orang keluarga kesehatan mental itu perhatian. Biasanya gejala yang ditimbulkan apa, Mbak? Ya tidak ada motivasi belajar yang rendah, kadang murung, diem, nggak bersosialis dengan teman-temannya. Tapi di sini tidak ada kasus bully-bully itu nggak ada? Oh, ada juga. Anak-anak ya ada tapi nggak tingkatnya parah. kecil. Iya, agak parah. terus ada juga sampai anak-anak yang sempat gitu ya kejahatan seksual tapi sudah diatasi, artinya terselamatkan. Iya, kenalan lewat HP gitu. Ya. Sosial media. Anaknya memang tidak ngerti sama sekali, polos tuh. Kelas 7 tapi sudah diatasi, orang tua semua dipanggil, semua pihak sudah dipanggil. Jadi sebenarnya sudah banyak kasus ya, Bu. Ya, Tentang karena ini. HP kan dunia di genggaman ya. Sekarang juga zamannya sosmednya disalahgunakan. Iya. Makanya sekarang semua ilmuwan kolaborasi. Atasi itu. Untuk yang masalah merokok, Bu, itu sebenarnya di sini kan tidak boleh ya, Bu ya. Di Iya, luar. semua sekolah nggak boleh kalau SMP. Ya namanya kan anak-anak itu ya apa ya? Kan rasa ininya, ingin tahunya terus Nyoba-nyoba jadi. ya keren. Itu ada pandangan naik seperti Mbak sampaikan tadi. Keren merokok. Di Nggak sini ngerti Ya, dah. kalau di depan guru ya nggak kira merokok, kan mesti cari Ada tempat yang dua. lain. faktor keluarga juga di sini guru melarang, tapi di rumah jawabnya di rumah bapak saya boleh. boleh. Ya. Jadi sama bapaknya ke depan mungkin ada edukasi juga di keluarga ya. Dan mungkin kerjasama pada saat kakak, istilah kakak nafas sekarang ya. Edukasi di keluarga. Dia ada keluarga yang memang memperbolehkan anaknya merokok gitu. Malah dikasih Kan sama disediakan ada yang merokok. Jadi dia mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi dari kami. Mungkin bisa dilanjut ke slide. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin langsung diberikan ke sesi diskusi yang akan dipandu oleh rekan saya, Rifadrian dan Mas Azhar. Silakan. Baik, sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Jadi saya Mas Azhar, teman saya Rifadah. Kami di sini akan membantu diskusi dari Bapak dan Ibu guru. Jadi berdasarkan hasil survei beberapa hari kemarin yang kami datang ke sini, diinfokan bahwa sekolah ini belum memiliki PMRG. Oke. Lalu Ekskul kan? ekskul PMR ya. Belum. Lalu untuk UKS-nya ada namun belum berjalan dengan baik gitu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu tentang bagaimana sistematika UKS-nya yang saat ini. Kalau masalah sarana yang sederhana lengkap, ada kotak obat, cuman petugas khusus itu yang kurang maksimal karena beliau kan GTT di sini cuma 4 hari. Jadi ketika beliau tidak ada ya seringkali semua yang ada guru di kantor itulah yang namanya ketika ada masalah. Kalau kita kerjasama dengan puskesmas sudah berjalan baik. Kalau ada apa-apa kita rujuk ke sana. Mungkin ada kendala khusus apa
kendala khusus yang menyebabkan sekolah belum punya PMR atau belum punya ekskul UKS seperti itu. Ya kendalanya tenaganya nggak ada. Tenaga pembimbing. Lebih ke SDM-nya ya. Iya. Terbatas soalnya di sini guru ya Karena terbatas. sekolah kecil, jadi tenaganya terbatas. Ini Bu mau tanya, di OSIS mungkin ada divisi khusus kesehatan, no? Enggak fokus Ada langsung kesehatan. divisi mading, biasanya mading, UKS biasanya. Enggak, iya itu gabung jadi satu. Tapi khusus untuk kesehatan sendiri enggak. Berarti selama ini yang untuk kesehatan dimasukkan ke divisi yang mana, Bu? Di OSIS-nya, Iya. di struktur OSIS-nya. Nah, mungkin itu yang mungkin jadi solusi dari kami. Barangkali karena ini kan tidak ada tenaga SDM yang bantu mengelola gitu. Nah, untuk karena jumlah siswanya juga tidak banyak, hanya 192 dari 3 angkatan. Nah, mungkin untuk sementara solusi dari kami itu untuk yang mengelola UKS itu bisa diambil dari teman-teman OSIS. Nah, untuk pembentukan divisi biasanya OSIS itu kan setiap tahunnya ada pembaruan struktural gitu Pak Nedi. Nah, mungkin nanti ke depannya kalau ada perbaruan struktural itu ditambahkan divisi khusus untuk kesehatan yang bisa mengelola UKS gitu. Karena sebenarnya antara pramuka, PMR sama OSIS itu sebenarnya saling berkesinambungan, kegiatan-kegiatannya hampir sama sebenarnya. Jadi kalau dari solusi dari kami mungkin memanfaatkan teman-teman OSIS, karena OSIS kan pasti teman-teman juga sudah punya kemauan untuk ikut OSIS. Nah, nanti ketika sudah ada pembaruan struktural di awal untuk open recruitment mungkin di OSIS itu bisa ditambahkan divisi kesehatan untuk siap atau bertugas mengelola UKS. Itu ditaruh di itu kesehatan apa? Pendidikan di jasmani dan rohani. Iya. Nah, itu bisa mungkin ditambahkan program kerjanya untuk mengelola dan bertanggung jawab atas terlaksananya UKS. Assalamualaikum. Itu di Mading itu dimasuk di Iya. itu. Kreativitas. Iya, dan sepeda. Iya, sudah disebut. Nanti sepeda saya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bingung terkait apa sih yang kami jelaskan tentang PKPR tadi, apa bedanya Ini dengan nanti saya PMR, konfirmasi. PKPR sama PIKR gitu, Mungkin dari yang dulu sempat dulu. dibidangan. Jadi kalau PMR itu memang fokusnya itu lebih ke kesehatan fisik, jadi lebih ke kesehatan secara jasmani. Kalau PIKR atau pusat pelayanan informasi konseling remaja itu lebih ke arah kesehatan mental. Nah, dari dua unit organisasi itu kemudian disatukan oleh pemerintah menjadi PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Jadi yang diberikan pelayanan itu tidak hanya dari fisiknya saja, tapi juga dari mentalnya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu masih bingung PKPR nanti tugasnya seperti apa? Gampangannya Bu, di sini kalau boleh kami tahu apa sudah ada pemeriksaan kuku secara rutin gitu? Iya, guru-guru ya. Dari guru-gurunya atau dari Tidak pihak rutin sih. puskesmas? Sekali waktu pernah, pernah. cuman rutinnya belum. Kalau rutin Oke, nah ini kalau misalkan uniknya dari PKPR ini kan ini yang menjalankan dari siswa-siswi. Nggak hanya TK ya, bisa buku. Biasanya kan hanya TK. Nah, yang menjalankan ini kan dari siswa-siswi. Jadi nanti bisa dijadwalkan rutin, mungkin 2 minggu sekali. Siswa-siswi yang ada di bidang divisi kesehatan tadi yang di OSIS mungkin itu bisa melakukan pemeriksaan kuku secara rutin. Jadi mereka-mereka yang masuk ini harus punya tanggung jawab untuk berbeda daripada yang lain gitu. Harus menjadi contoh dari yang lainnya. Mungkin dari istilahnya lebih disiplin gitu untuk pemeriksaan kuku. Jadi anggota PKPR itu nanti kukunya nggak boleh panjang sebelum memeriksa teman-temannya yang lain. Nah, itu kan pasti nanti jadi tumbuh rasa tanggung jawab tersendiri ya, Bu. Nah, kemudian selain dari pemeriksaan kuku juga biasanya teman-teman yang sudah punya kesadaran untuk kesehatan, menjaga kesehatan itu ketika sudah menjadi anggota resmi dari PKPR, biasanya mereka akan melihat temannya yang merokok, itu pasti akan ada rasa risih dan memberikan pengertian kepada teman-temannya yang merokok. Nah, itu biasanya bisa kita jumpai jika teman-teman sudah punya kesadaran tinggi tentang kesehatan dan juga bisa resmi tergabung dalam PKPR. Karena PKPR
PKPR ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, ini tuh sudah di bawah naungan Puskesmas gitu Bu. Dan ini sudah anjuran dari pemerintah pusat, turun ke Dinkes-Prov, Dinkes, kemudian di Puskesmas, lalu nanti di instansi-instansi pendidikan. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah terbentuk anggota PKPR, itu nanti pasti akan ada, misalkan ada sosialisasi langsung dari Puskesmas. Nanti pasti yang akan pertama kali dituju itu adalah anggota PKPR yang nanti membantu memberikan informasi atau menyebarluaskan informasinya ke teman-teman. Ini baru sekarang. Itu nanti masuk di subdivisinya OSIS ya? Yang Bisa UKS dimasukkan itu? ke divisinya OSIS atau mungkin membentuk tim Independen, sendiri. independen berarti. Oke. Bukan Untuk starter awalnya mungkin Bu, kalau mungkin langsung membuat PKPR mungkin terlalu berat, jadi bisa dicontohkan terlebih dahulu lewat divisi dari OSIS. Nah, setelah misalnya dari divisi OSIS sudah settle, sudah bisa, baru bisa dibentuk sendiri PKPR. Jadi kan teman-teman yang lain melihat, wah kok divisi kesehatan keren gitu, kok ASI, jadi mungkin nanti peminatnya banyak yang mau masuk ke PKPR. kayak Eskul PM nanti kedepannya juga masuk di situ ya? Di Iya. bawahnya ini ya? Iya, bisa. Karena itu masih Nanti satu kayak kesatuan. pramuka mau kedepannya akhirnya ya benar. Ada contoh struktur organisasi PKK. Iya Pak, kami menyiapkan beberapa berkas, barangkali nanti kami masukkan ke Google Drive, kami kirimkan saja. Karena kami di sini hanya sebagai fasilitator, bukan untuk berwenang membentuk itu. Karena yang membentuk itu biasanya sistemnya dari Puskesmas itu membentuk forum group discussion gitu dengan Bapak Ibu guru. Nanti ada kesepakatan dari Puskesmas dan sekolah, baru nanti Puskesmas yang memberikan surat keputusan terkait pembentukan PKPR di instansi-instansi. Seperti itu. Puskesmas selama ini belum pernah Belum. memberikan edukasi Belum ini. pernah. Mungkin hanya sebatas sosialisasi tentang pentingnya Iya, kayak gitu, kesehatan, reproduksi. nggak ada kegiatan keberlanjutan. Nggak ada. Kalau tentang PKPR nggak ada. Barusan ini kolaborasi penyuluh agama tentang kesehatan kaitannya dengan pernikahan dini, dikaitkan dengan Iya, agama. Ya lah, yang dari barusan yang Puskesmas juga ya Besok, dari ya. besok itu Oh, yang untuk hari Sabtu ya? Besok gizi. ngaji itu. Hari Itu Sabtu tentang nanti gizi, khusus besok. wanita disendirikan tentang gizi remaja. Sabtu Besok. itu besok. Besok. Puskesmas dari Tapi penyuluh besok agama itu juga ya. lengkap Bu. Iya, Jadi KUA sudah sama kecamatan. dari kecamatan, Kecamatan ada tim juga. penggerak PKK, Polsek, Waramil. Jadi semua gerak ya. Iya. Tadi mungkin Bapak Ibu kendalanya di SDM ya, itu bisa bekerja sama dengan Puskesmas sebenarnya. Jadi pihak sekolah dan Puskesmas duduk bersama membuat surat kesepakatan, mungkin disepakati dengan Puskesmas, misalnya dari pihak Puskesmas melatih anak PKPR sebulan sekali atau 2 bulan sekali, bisa direncanakan dengan rutin. Nanti Puskesmas sudah punya modul sendiri Bu, materinya apa saja, konselornya berisi apa saja, itu ada buku panduannya sendiri di Puskesmas. Jadi apalagi yang saya dengar mulai tahun kemarin, Jember ini kan gencar-gencarnya stunting. Nah, stunting ini kan pencegahannya sangat berkaitan erat sama remaja. Nah, di salah satu programnya Dinkes kalau nggak salah ada meningkatkan PKPR. Mungkin Puskesmas Jelbuk ya, Puskesmas Jelbuk baru mulainya dari sosialisasi dulu mungkin. Karena PKPR kan sebenarnya nggak hanya di sekolah, bisa jadi di rumah-rumah, Iya, di perumahan, di desa. Ya, gitu. di perumahan saya ada orang BKKBR. Oh gitu. Nah, sebenarnya langkah Puskesmas agar lebih mudah mencari remaja ya ke sekolah, seperti itu. Jadi udah ada kok di Jember pesantren sekolah yang udah bekerja sama sama Puskesmasnya untuk bentuk PKPR, Poskestren gitu. Mungkin nanti bisa dibicarakan sama pihak Puskesmas, apalagi sekolah ini kan selalu menjadi ini ya tujuan Puskesmas rutin. Iya, rutin. Nah, itu kan kalau ada PKPR akan lebih mempermudah. Mungkin bisa misalkan pembagian TTD ada mungkin. Nah, itu Ya. nanti biasanya itu yang membantu membagikan itu dari teman-teman PKPR. Jadi setelah membagikan TTD itu benar-benar diawasi untuk diminum saat itu juga, terus nanti juga dilanjut dengan pemeriksaan buku atau mungkin pemeriksaan atribut upacara seperti itu, biasanya juga untuk kedisiplinannya. Tiap Senin. Iya, Tiap bisa Senin. dilaksanakan tiap Senin gitu. Masih di Jadi yang masuk ke anggota PKPR itu punya rasa tanggung jawab lebih gitu untuk Periksa teman-teman. diamanai menjaga teman-temannya. Jadi akan mempermudah kewajiban dari Bapak Ibu
Jadi PKPR bisa setiap istirahat ini di UKS. Jadi buka meja, di mana PKPR stay di situ. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bercerita, kali kan remaja butuh teman cerita. Remaja biasanya remaja zaman sekarang kalau cerita ke orang tua atau guru sungkan kan Bu. Kalau dipendam sendiri malah jadi seperti yang tadi Bu cerita, pendiam, murung gitu. Mungkin kalau ada teman-temannya dari PKPR, dia bisa lebih terbuka, bisa menyampaikan perasaannya, jadi ada yang menampung. Nah, misalnya kalau teman PKPR-nya merasa bahwa masalah mental yang dihadapi temannya ini cukup berat, nanti teman PKPR-nya yang bisa menyampaikan ke Bapak Ibu Guru untuk ditindaklanjuti. Jadi istilahnya konselor sebaya gitu. Konselor itu yang memberikan pemahaman kepada temannya, nanti temannya yang diberi pemahaman itu namanya konseling. Bisa membantu guru BK-nya juga mungkin ya. Guru BK-nya bisa terbantu untuk memberikan masukan-masukan. Karena pasti nanti ada dua sudut pandang yang berbeda dari teman-teman yang mengalami masalah sama yang nggak mengalami masalah. Itu kan pasti mungkin nanti saling ngasih solusi. Kalau nggak nemu solusi nanti konsultasinya ke guru BK. Dari sini mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan lagi tentang PKPR ini seperti apa, atau sistematikanya sudah bisa dipahami? Ini apa? Misalnya sekolah kami nanti start di awal tahun ajaran baru itu membentuk PKPR di sekolah. Apa harus ada legalisasi dari pihak puskesmas atau biarkan berjalan dulu di sini terus ibaratnya struktur apa ya kan keorganisasiannya itu apa harus ada legalisasi dari puskesmas? Izin menjawab Ibu. Untuk mengawali bisa diawali dari sekolah dulu, tidak harus langsung ke puskesmas. Tapi mungkin barangkali jika Bapak Ibu biar lebih mempermudah untuk program-programnya itu penyusunannya seperti apa, kan informasi jelasnya kan dari puskesmas yang punya buku panduan pedoman atau modulnya. Jadi mungkin kalau mau dibentuk dulu dari sekolah, mau dilaksanakan dulu itu nggak apa-apa Bu. Jadi SK-nya bisa dari Bapak Kepala Sekolah dulu, nanti strukturalnya bisa dibentuk seperti OSIS seperti itu. Baru nanti kalau sudah berjalan lancar mungkin setengah tahun gitu nanti bisa dikonfirmasikan ke puskesmas bahwa kami sudah membentuk, dan nanti puskesmas akan menindaklanjuti program-program yang mau dititipkan di PKPR seperti itu. Karena pasti sasaran utama dari puskesmas manapun itu kalau ke sekolah, kalau sudah ada PKPR pasti PKPR-nya yang akan dituju. Panjangan tangannya ya. Jadi kalau ada kasus di sekolah apapun, PKPR dulu yang dikonfirmasi. Dan PKPR pun ini juga biasanya ada event-event perlombaannya juga. Nanti PKPR yang terbaik dari sisi seberapa aktif masyarakat, teman-teman siswa-siswinya itu bisa konsultasi gitu. Ada berapa orang yang sering konsultasi ke ruangan gitu-gitu. Ada berapa yang bisa menangani seperti misalkan luka-luka kecil. Nah itu nanti bisa ada perlombaannya juga. Nanti bisa juga ya nanti sekolah kolaborasi sama FKM. Mungkin bisa banget. Misalnya Ya, mengedukasi kan ya. Edukasi preventif promotif. Jadi kita kalau misalkan nanti ada MOU kelanjutan untuk FKM dan SMPN juga dulu bisa membantu. Barangkali nanti ada PBL juga kan kemarin juga sudah ditempatkan di sini. Barangkali nanti tahun-tahun depan PBL juga bisa membantu teman-teman PKPR kalau sudah ada. Bagus juga sih, anak-anak juga punya gambaran cita-cita juga guru ya. Biar ada rasa kepedulian tentang kesehatan gitu Bu. Karena kalau masih SMP itu kadang ya sadarnya kalau ada kesehatan itu penting itu kan biasanya baru kalau sudah mulai besar gitu. Kalau SMP biasanya masih belum aware. Iya, belum terlalu peduli sama kesehatan. Nanti kan dampaknya waktu sudah dewasa. Tuh. Mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi sebelum kita sepakati bersama. Nanti petunjuknya dikasih ke ya insya Allah tahun ajaran baru start. Soalnya juga berdampak sangat bagus. Iya, nanti awal kita cari dari aktivis pramuka ya Bunda ya.
Sebenarnya kalau untuk pelatihannya ini bisa disinkronkan dengan pramuka. Pramuka kan ada pelatihan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Bisa dikolaborasikan dengan PKPR gimana cara menangani luka kecil atau menangani teman-teman yang pingsan mungkin atau pusing gitu. Biar pelatihannya yang rutin itu bisa lebih efektif gitu kan tadi katanya SDM-nya kurang gitu. Jadi sekolah bisa lebih efektif menyasar langsung banyak siswa. Untuk apa ya? Antara PKPR dengan PMR itu apanya? Untuk kegiatannya gimana? Sebenarnya hampir sama Bapak. Kalau kan tadi saya sampaikan kalau PMR itu lebih ke kesehatan fisik, tapi kalau PKPR itu lebih ke fisik dan psikologisnya juga gitu. Jadi kalau memang PMR itu kan biasanya identiknya sama P3K seperti itu, sama pemberian obat-obatan seperti itu. Nah kalau di PKPR ini nanti selain kan nggak mungkin setiap hari ada orang yang sakit atau luka gitu mungkin. Jadi kegiatan PKPR-nya itu selain dari menunggu ada orang yang sakit untuk datang ke UKS juga ada konsultasi atau konseling tadi. Kayak misalkan lagi ada masalah sama keluarga atau sama teman, aku lo gak dikoncol sama itu, gak ditemani sama itu. Nah itu bisa curhatnya tuh ke teman-teman yang jadi PKPR. Jadi PKPR ini yang menjembatani dari puskesmas atau dari guru ke siswa-siswa dalam peralatan kesehatan. Buat mengawali pembentukannya mungkin bisa dulu dari OSIS atau pramuka dulu untuk mencari masanya. Baru nanti kalau sudah berjalan kan nanti pasti anak-anak punya ketertarikan untuk kayaknya PKPR itu seru. Itu kan Iya. Hasilnya UKS yang tempat komputer. Itu nanti dibersihkan. Kalau di sekolah saya dulu ini Bu yang jadi PKPR dapat rompi khusus. Jadi kan kelihatan nyentrik misalnya pas lagi upacara baris pakai rompi. Jadi teman-temannya wah ini role model keren gitu. Bisa. Biasanya kalau upacara memeriksa atribut. Selain itu nanti kalau ada yang misalnya langsung membantu membawa. Sikap. Meskipun masih SMP kan biasanya kalau yang seperti itu kan di SMA mungkin. Nah biasanya dari SMP sudah diajarkan. Jadi ketika SMA punya rasa bersyukurnya lebih tinggi. Biasanya sudah jalankan di SMA ya selama ini. Iya. Nah, padahal OSIS itu ada UKS sendiri ya. Satu usia remaja itu kan SMP sudah termasuk usia remaja. Kalau di SMA sudah lama jalan. Ada OSIS, subdivisi OSIS ya. UKS sendiri, PMR sendiri. yang kuliah ruang komputer kan bisa nih diletakkan di atas ya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau disampaikan? Tak di sini ruang komputer yang sekarang. Hilang komputer yang dekat. Sekarang pindah bayang. Mungkin jika tidak ada, berarti bisa kami sepakati untuk pihak SMPN 2 Jelbuk ini bersedia untuk ini untuk membentuk PKPR mungkin di tahun anggaran 2020. Insya Allah. Kami juga selaku fasilitator pun kapanpun mungkin barangkali diminta untuk memberikan sosialisasi kami siap. Nanti bisa kami tindak lanjuti lagi jika kami dibutuhkan. Dan kami ini ada lembar kesepakatan buat bukti bahwa memang SMPN 2 Jelbuk ini memang bersedia dan siap untuk mendirikan PKPR. Mungkin bisa disampaikan. Baik, mohon izin untuk membacakan MOU-nya Bapak Ibu. Di sini ada MOU dengan nomor 001 kelompok 1 AK MOU tahun 2023. Surat Perjanjian Kesepakatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dengan SMPN 2 Jelbuk tentang perjanjian pemberian dukungan pembentukan PKPR di SMPN 2 Jelbuk. Yang bertanda tangan di bawah ini Mafaza Imania Sahputra selaku Ketua Kelompok 1 Advokasi Kesehatan A dengan Unit Kerja Fakultas Kesehatan Universitas Jember dan selanjutnya disebut sebagai pihak pertama bersedia bekerja sama dengan
Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Jelbuk dengan atas SMPN 2 Jelbuk atas nama Ihsanuddin selaku Kepala SMPN 2 Jelbuk di unit kerja SMPN 2 Jelbuk. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pada hari Jumat 19 Mei tahun 2023 bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian ini. Pasal 1. Pengertian 1. Pihak pertama adalah kelompok 1 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang sedang mengampu mata kuliah Advokasi Kesehatan A. Poin 2. Pihak kedua adalah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMPN 2 Jelbuk. Pasal kedua, maksud dan tujuan. Yang pertama, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan pada remaja atau siswa. Poin yang kedua, menjadikan FKM UNED dan sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan keterampilan hidup bersih dan sehat. Pasal ketiga, hak dan kewajiban. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, maka para pihak bersepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bawah ini. Pihak pertama berkewajiban melakukan advokasi kesehatan mengenai pembentukan PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja kepada pihak kedua. Pihak kedua menyetujui dan akan membentuk PKPR pelayanan kesehatan peduli remaja di SMPN 2 Jelbuk. Lalu pasal 4, ketentuan tambahan, bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam perjanjian ini akan diberikan dalam bentuk adendum yang tidak terpisah dari surat perjanjian ini. Pasal 5, penutup. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani kedua belah pihak sebagai naskah asli dan semua rangkap memiliki kedudukan yang sama. Diputuskan di Jember 19 Mei tahun 2023. Terima kasih. Jadi nanti misalnya kita sudah membentuk PKPR ini, misalnya saya minta bantuan untuk sosialisasi untuk anggota PKPR bisa ya? Bisa. Edukasi itu Ya. Bisa menuliskan nomormu. Nanti kalau ada apa-apa bisa calling. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah terselesaikan seluruh rangkaian acara kita terkait bagaimana pentingnya PKPR tersebut dibentuk di sekolah, dan semoga kegiatan kita dapat memberikan manfaat. Semoga di kedepannya kegiatan tersebut pembentukan PKPR di SMP Negeri 2 Jelbuk dapat terlaksana. Kami selaku kelompok 1 dari mahasiswi FKM UNED memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama penyampaian kami terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar, bersosialisasi, berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.